Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kejadian ini terjadi saat aku berlibur ke rumah bibiku sekitar 2 tahun yang lalu. Awalnya aku pergi ke rumah bibi ditemani sama ibuku. Namun ibuku harus segera kembali pulang untuk mengurus rumah. Sedangkan aku yang masih ingin menikmati masa liburanku memutuskan untuk tetap tinggal di rumah bibi sampai liburan selesai. Dan akhirnya aku mengantarkan ibuku ke terminal untuk naik bis menuju kampung kami. Di saat bis sudah mau jalan, ibuku berpesan kepadaku agar aku tidak merepotkan bibiku selama tinggal di sini. Akhirnya, aku kembali pulang ke rumah bibi. Setelah mengantar ibuku, aku mampir dulu di sebuah warung untuk membeli bensin. Dan langsung kembali ke rumah bibi untuk menghabiskan masa liburanku. Akhirnya aku sampai, dan pada saat itu memang hari belum terlalu siang. Kulihat si Ucup, anak bibiku yang cemberut karena tidak aku ajak tadi mengantar ibuku. Akhirnya aku bilang ke bibi kalau aku mau ajak Ucup pergi ke pantai agar dia senang. Kampung bibiku memang berada di dekat laut, jadi memiliki wisata pantai di dekat sini. Tanpa diduga, bibiku mau ikut juga. Iseng dan di rumah juga gak ada kegiatan katanya. Lagian sawah dan kebun juga sudah ada yang ngurus, imbuh bibiku lagi. Akhirnya kami pun berangkat. Kami sempat berpapasan dengan Bilasmi. Namun sayang kami naik motor, jadi dia gak bisa ikut. Singkat cerita, kami sudah sampai di wisata pantai itu. Hanya sekitar 15 menit perjalanan. Tempat wisata alam dengan permainan anak yang lumayan indah. Karena hari Sabtu dan masa liburan, jadi mulai agak rame. Si Ucup, anak bibiku, mulai heboh, menunjuk-nunjuk mau main ini dan itu. Bibiku hanya tertawa dan memberiku uang untuk membelikan kartis mainan. Saat itu kami bertiga bersenang-senang di sana. Si Ucup sudah tidak bisa dikendalikan, ingin segera bermain di situ. Muter terus ke sana kemari. Ketika sudah sore, kami makan mie ayam di tempat makan di sekitar situ. Si Ucup masih asik dan sibuk bermain. Aku dan bibi hanya mengawasi dari kejauhan. Bibi senang kamu memutuskan tetap berlibur di kampung. Jadi si Ucup ada teman barunya. Kamu pakai saja motor itu kalau mau pergi, ucap bibi kepadaku. Kalau memang sempat bibi ikut, tapi kalau enggak ya enggak. Imbuhnya lagi. Sama si Ucup atau ajak saja Bilasmi, pasti dia senang juga kok jalan-jalan. Tapi aku sempat menangkap sepertinya bibiku rada jengkel, sedikit bercerita. Dan juga agak kasar membicarakan almarhum suaminya dulu.
Mungkin Bibi menangkap kebingunganku. Dia hanya tersenyum ke arah lain. Sambil bilang, nanti di rumah akan dikasih tahu. Kami lalu kembali ngobrol seru lagi. Mataku sempat memandang beberapa orang sedang berpacaran di situ, dan aku hanya melihat saja. Bibiku tersenyum, sempat melihat dan kembali meledekku. Kuperhatikan wajahnya sekilas. Memang cantik dan terus terang wajahnya memang agak mengundang. Setahuku sih sudah hampir 3 tahun Bibi menjanda. Rasanya wanita secantik Bibi ini agak aneh kalau sulit mencari pendamping lagi. Aku hanya diam saja dan berpikir. Akhirnya karena hari sudah sore, Bibi mengajakku untuk pulang. Ucup tertawa terus sepanjang perjalanan pulang karena kesenangan. Akhirnya kami tiba di rumah. Nggak lama Bibi juga langsung mandi dan mulai menyiapkan makan malam. Aku juga segera mandi dan memasukkan motor ke dalam rumah. Kini Bibi sudah kembali memakai busana ketat. Kini serasa bebas memantau. Nggak ada ibu sih, Bibi sendiri sih cuek saja. Selesai makan si Ucup nonton TV bersama aku. Nggak lama lagi ketiduran. Si Ucup ini kalau sudah tidur parah nggak bakalan bangun. Aku pindahkan si Ucup karena ibu sudah pulang. Si Ucup tidur kembali di kamar Bibi. Aku yang mindahin, nyelonong masuk saja. Bibi rupanya lagi bersantai untuk beristirahat. Aku kaget dan segera minta maaf. Bibi bilang tidak apa-apa dan merapikan tempat si Ucup. Aku sendiri langsung keluar dari kamar Bibi dan menonton TV. Tak berapa lama nonton TV, kurasakan kepalaku agak pusing dan badanku agak tidak enak. Keluar dari kamar mandi kulihat Bibi sudah menungguku. Menanyakan kenapa, aku bilang nggak tahu Bi. Tiba-tiba mual, dia bilang pasti masuk angin. Karena dari pagi aku naik motor dan telat makan. Dia menyuruhku tidur saja. Nanti dia buatkan teh manis dan obat. Juga akan mengerokiku. Aku hanya bisa mengangguk dan berjalan ke kamarku. Selang beberapa saat, Bibi masuk dan membawa teh, obat dan minyak gosok. Bibi menyuruhku beristirahat, lalu mulai membantu menyembuhkan masuk anginku. Walau lagi sakit, tapi aku merasa dia itu tulus membantuku, apalagi dekat denganku. Biar gak enak badan, tapi yang namanya kemauan terkadang kagak mau berhenti. Bibi masih terus membantuku, lalu mulai mengolesi minyak gosok dan mengurutku. Duh, baik banget. Sampai di sini kagak ada masalah. Lalu Bibi menyuruhku.
untuk berbaring di tempat tidur karena Bibik mau memijat badanku, katanya. Aku bilang, gak usah, Bi. Bibik bahkan agak kecewa karena sifatku yang sedikit malu. Ya deh, Bi, tapi jangan marah ya. Memangnya marah kenapa, Den? Tanyanya. Denny kan bingung. Terus juga Bibi itu kan cantik dan juga baik banget, jawabku. Jadi Denny sungkan aja, Bi. Maaf ya, Bi. Aku berterus terang, rada takut dia marah. Oh alah, cuma begitu aja. Ada-ada saja kamu ini. Bibi ini kan jelek, sudah tua pula, jawabnya. Nggak usah malu dan minta maaf. Memangnya Bibi salah jika bantu kamu? Den, kamu ini sama Bibi yang sudah tua kok masih bisa berpikir begitu sih? Tanya Bibi penasaran. Sudah kagak perlu malu gitu, Den. Wajar kok, namanya juga kamu anak muda. Iya, Bi, tapi sumpah kok, Bibi itu cantik banget, juga belum tua, hehehe. Wah, kamu ini jangan ngeledek Bibi ah. Benar kok, Bi. Maaf ya, Bi, jawabku. Apalagi dengan penampilan kayak gini, siapa juga yang gak suka, Bi? Aduh, Bi, maaf deh, jangan marah ya. Dan salahkan Denny ya, Bi. Lah apa toh yang salah dengan pakaian kayak gini, Den? Tanya Bibi lagi. Pakaiannya gak ada yang salah kok, Bi. Memang kalau orangnya cantik, pakai apapun tetap aja cantik, jawabku merayu Bibi. Ah, kamu bisa aja, Den, jawab Bibi dengan senyum malu-malu. Kalau Bibi mau, aku bisa kok menemani Bibi biar gak kesepian malam ini, ucapku yang semakin liar. Malam ini terasa dingin ya, Den, ucap Bibi sambil tersenyum dan menatapku penuh arti. Melihat sikap Bibi seperti itu, aku merasa mendapat kode lampu hijau dari Bibi. Perlahan aku mendekatinya. Aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan langsung aku gasken saat itu juga. Dan di malam itu terjadilah segede papap antara aku dan bibiku. Namun kejadian itu tak berlangsung lama. Lantaran si Ucup, anak bibiku, terbangun karena suara kami yang terlalu berisik. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys, karena akan ada cerita baru setiap harinya. Like juga kalau kalian suka. Terima kasih.